Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Supri dengan NIM SF23060004. Asal kampus Tikes Bakti Pertiwi Luaraya Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang DNA, komposisi kromosom 1 DNA. Molekul DNA merupakan bahan utama penyusun kromosom. DNA mengandung informasi genetik yang menentukan sifat-sifat suatu organisme. 2. Protein histone. Protein histone membantu DNA untuk dikemas menjadi struktur yang kompak dan teratur. Ada 5 jenis protein histone utama, yaitu H1, H2A, H2B, H3, dan H4. 3. Protein non-histone. Protein non-histone memiliki berbagai fungsi seperti mengatur transkripsi gen, replikasi DNA, dan pemeliharaan struktur kromosom. Struktur pengemasan DNA. 1. DNA untai ganda. DNA terdiri dari 2 untai nukleotida yang saling terpilih. Nukleosum. DNA melilit protein histone oktamer membentuk struktur seperti manik-manik yang disebut nukleosum. 3. Senoid. Nukleosum kemudian terlipat menjadi struktur spiral yang lebih kompak yang disebut senoid. 4. Kromatid. 2 kromatid intik terhubung pada senstomer membentuk struktur kromosom. 5. Kromosom. Kromosom terdiri dari 2 kromit saudara yang terikat pada stereomer. Tingkat pengemasan DNA. DNA untai ganda 2 nm. 1. Nukleosum 10 nm. 2. Senoid 30 nm. 3. Kromit 700 nm. 4. Kromosom 140 nm. Peran kromosom. 1. Menyimpan informasi genetik. 2. Mengatur transkripsi gen. 3. Memastikan pembelahan sel yang tepat. 4. Menjaga stabilitas genom. Pengemasan DNA menjadi kromosom sangat penting untuk beberapa alasan. 1. Membantu DNA lebih kompak. DNA untai ganda sangat panjang sehingga perlu dikemas agar dapat memuat di dalam nukleus sel. 2. Melindungi DNA. Kromosom melindungi DNA dari kerusakan akibat agen eksternal. 3. Mengatur transkripsi gen. Struktur kromosom membantu mengatur gen mana yang diekspresikan dalam sel. Perbedaan pengemasan DNA pada nukleotim dan eukariota. 1. Prokariota. Kromosom prokariota tidak memiliki protein histone dan terikat pada membran sel. Eukariota. Kromosom eukariota dikemas dengan protein histone dan terdapat di dalam nukleosum. Komposisi dan struktur RNA. Komposisi RNA. RNA tersusun atas unit dasar yang disebut nukleotida. Nukleotida RNA terdiri dari 3 komponen utama. 1. Gula. Gula yang terdapat pada RNA adalah ribosom. Gugus fosfat menghubungkan nukleotida satu sama lain membentuk rantai polinukleotida. Basa nitrogen. Ada 4 jenis basa nitrogen pada RNA, yaitu adenin A, guanin dalam kurung G, uracil dalam kurung U, dan sitosin dalam kurung C. Basa nitrogen dan RNA berbeda dengan DNA yang memiliki timin dalam kurung T, uset of U. Struktur RNA. Struktur RNA lebih kompleks daripada RNA. RNA dapat memiliki struktur untai tunggal atau untai ganda tergantung pada jenisnya.
Berikut adalah beberapa struktur utama RNA. 1. RNA untai tunggal membentuk inti paling utama dijumpai pada RNA, tRNA, dan rRNA. 2. RNA untai ganda membentuk ini terdapat pada dsRNA yang berperan dalam interferensi RNA. Struktur hairpin membentuk ini terdapat tRNA dan rRNA dan beberapa dalam proses translasi. 4. Struktur klop membentuk ini terdapat pada mRNA dan rRNA dan berperan dalam regulasi transaksi dan translasi. Jenis-jenis RNA dan fungsinya. mRNA membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom untuk proses translasi. tRNA mengantar asam amino ke ribosom untuk sintesis protein. 3. rRNA merupakan komponen utama ribosom tempat sintesis protein terjadi. 4. sRNA terlibat dalam proses splicing mRNA. 5. miRNA berperan dalam regulasi transaksi gen. 6. siRNA berperan dalam implikasi RNA. Kesimpulan, RNA adalah molekul yang penting dalam berbagai proses biologis seperti transaksi, transkripsi, dan translasi dan regulasi gen. Struktur RNA beragam dan kompleks, dan strukturnya menentukan fungsi dan sel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.